محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال أيضا عسى أن تكرهوا شيئا عسى أن تحبوا شيئا فهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Saya hormati para khalifah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kehadiran Allah Rabbul Izzati wa Jalal. Pada malam hari ini kita dibersamai oleh Allah dalam satu keadaan yang baik, berada di majelis zikir, majelis ilmu, tentu dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menuntut ilmu dan beribadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kepada kita tambahan ilmu dan tambahan pahalanya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para jamaah yang dimuliakan Allah, saya mengambil waktu untuk mengisi tausiah atau pengajian. Tadi kita sudah mengisi jasmaniah kita dengan makanan. Saat ini kita mengisi rohaniah kita dengan tausiah dan taujih. Tentu seperti mana kajian kita kemarin bahwa sesuatu yang terdapat dalam qalbu itu lebih kekal, di dalam batin itu lebih kekal daripada apa yang ada di alam zahir. Dan kita lanjutkan kajian kita dalam kitab ini di 106. Mari sama-sama kita kirim Fatihah untuk beliau. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan ila syai'in wa ta'ila sakandari. Bismillahi wa lakumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف شيخ ابن عطائية السكندري في كتاب الحكم العطائية بحكمة 600 ونفعنا بعلومه في الدارين ليخفف ألم البلاء عنك علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك فالذي واجهتك منه الأقدار
huwallazi 'awwadaka husnul ikhtiyar. Marwatan tsaniyah, liyukhaffifal alamal bala'i 'anka 'allamaka bi annahu subhanahu huwal mubli laka falladhi wajahatka minhul aqdar huwallazi 'awwadaka husnul ikhtiyar. Artinya, liyukhaffifal alamal bala'i anka 'allamaka bi annahu, agar ujian itu atau bala yang menimpa engkau itu terasa ringan, engkau harus mengetahui 'allamaka bi annahu subhanahu wal mubli laka. Engkau harus mengetahui bahwa Allah lah yang memberikan kepadamu ujian tersebut. Falladhi wajahatka minul aqdar, zat yang menetapkan beragam takdir atasmu, huwallazi 'awwadaka husnul ikhtiyar, adalah zat yang selalu memberikan kepadamu pilihan yang terbaik. Saya ulangi, agar supaya ujian yang engkau dapatkan atau bala yang engkau rasakan terasa ringan, engkau harus mengetahui bahwa Allah lah yang memberikan kepadamu ujian. Zat yang menetapkan beragam takdir atasmu adalah zat yang selalu memberikan kepadamu pilihan yang terbaik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di dalam kehidupan manusia secara umum, dari Nabiullah Adam sampai manusia terakhir, Allah selalu memberikan kepada mereka, termasuk kita, ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hukumnya pasti. Hukumnya pasti. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira setelah kalian beriman kepada Allah, lantas kalian tidak diuji? Kalian pasti akan diuji. Ujian Allah beragam macam. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kamu dengan kelaparan dan rasa takut dan kekurangan harta dan manusia, kekurangan anfus, kekurangan jiwa, orang-orang yang dicintai itu meninggal misalnya. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketika mereka ditimpa satu ujian dari Allah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini datangnya dari Allah dan kita pun akan kembali kepada Allah. Balasan bagi orang-orang yang sabar, Allah sampaikan dalam menunjukkan ayat, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itu akan mendapatkan sholawat dari Allah dan akan memperoleh rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang memperoleh petunjuk dari Allah. Alhamdulillah, ayat ini memberikan kepada kita pengetahuan agar kita memiliki hati yang sabar, hati yang lapang, hati yang ikhlas
hati yang nerimo atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah menimpa pada setiap diri kita. Karena pada hakikatnya, pada dasarnya manusia itu tidak mau susah, tidak mau sulit, tidak mau payah, ya, tidak, pokoknya pada hakikatnya maunya itu senang. Tetapi apa daya, karena dari nenek moyang kita diturunkanlah Nabi Allah Adam ke bumi sebagai tempat ujian darul bala, tetapi pada hakikatnya beliau berasal dari surga. Nah, itulah tempat yang tidak ada ujian, yang tidak ada tempat kesusahan, kesedihan dan kepedihan. Semuanya senang, bahagia, kekal abadi selama-lamanya. Nah, dunia ini memang tempatnya ujian. Allah memang menjadikan ini ujian, ya. Am hasibatum, gimana ayatnya itu? Ayat am hasibatum an tutraku, ya. Lupa ayatnya. Apakah kamu mengira kamu tidak akan diuji oleh Allah sebagaimana orang-orang terdahulu diuji oleh Allah? Masathumul ba'sa'u wad-dharra, dengan ujian yang sangat payah. Masathumul ba'sa' wad-dharra, dan kesulitan. Hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai saking susahnya, saking peliknya, saking menderitanya, saking payahnya ujian yang mereka rasakan. Hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ahu, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapan ini datang pertolongan Allah? Jangankan kita, Rasul dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah, para sahabat atau orang-orang yang bersama dengan nabinya, para pengikutnya, semua para nabi yang punya pengikut juga mengatakan, mata Rasulullah, kapan datang pertolongan Allah ini? Dan Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Ya, cuman memang Allah menuntut kesabaran pada diri kita. Nah, untuk bisa sampai pada level sabar, di dalam kajian ini beliau menyampaikan kepada kita agar ujian kamu merasa ujian itu sama, cuman cara kita menyikapinya. Nah, ini yang berbeda. Apalagi ya ngomongnya akhir-akhir ini pusing 7 keliling mau itu. Ya, jangankan mau, saya pun demikian menyikapi kondisi hari ini. Jangankan kita, yang pegawai negeri pun P3K kayak Pak Kadis kita, ya kan, pusing juga semuanya akhir-akhir ini. Ya, tidak hanya 1-2 orang, hampir semuanya merata. Nah, kalaupun ada yang frekuensinya saja berbeda. Nah, sekarang bagaimana sikap kita, cara menyikapi kita terkait terhadap ujian yang pasti Allah akan berikan kepada setiap diri kita. Ya, kepastian itu ya ujian anak, ujian istri, ujian rezeki, ujian uang, macam-macam sekali ujian. Ya, ujian nafsu, ujian syaitan, semua ini kita ini dihantam dari berbagai macam sisi, ujian-ujian, dan itu hal-hal yang cukup berat. Nah, sekarang tinggal level.
Level kita menghadapi ujian ini beragam. Level kita menghadapi ujian ini beragam. Nah, untuk sampai pada tingkat kesabaran ini memang ya tidak bisa ditawar-tawar, harus sabar. Kita menyikapi ini contoh sekarang ini kan, ya harga Pertamax naik, entar lagi Pertalite, ya barang naik. Sama keadaan kita juga dulu pernah ditanyakan para sahabat sama Rasulullah. Para sahabat datang, ya Rasulullah, harga-harga semua barang ini naik, sementara kehidupan pekerjaan dan sebagainya kami ini sempit. Ada sahabat yang 3 hari itu baru sekali makan, Bang. Nabi 1 bulan 3 kali makan, baru ada asap di dapurnya. Rasulullah SAW tidak memberikan jalan keluar, hanya dia katakan, sabarlah atas ketetapan yang telah Allah tetapkan buat kita. Karena segala harga-harga yang di atas dunia ini, Allah lah yang menetapkan. Dialah yang zat menetapkan segala sesuatu di atas takdirnya dan hikmah ilmu yang dimiliki. Allah. Kalau kita nggak sampai ke sana ilmunya, kita akan marah sama presiden kita, nggak becus ngurus negara. Ya, memang itu sebabnya, bisa jadi. Atau yang lainnya, sehingga naik globalnya terasa. Tapi Allah yang menetapkan, sebagaimana Allah menetapkan virus 19 kemarin. Apa itu? COVID-19 kemarin. Itu juga Allah tetapkan. Semuanya yang berlaku di atas dunia ini fi qadarillahi ta'ala, di atas ketetapan. Nabi tidak mengatakan jalan keluarnya harus begini, pasarnya harus begini, pasar. Tidak bisa. Allah yang menetapkan harga juga yang di pasar itu, walaupun atas kesepakatan manusia. Tapi Allah yang telah menetapkan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah yang mentakdirkan segala sesuatu. Termasuk harga-harga itu. Ya. Maka cara kita memandang itu liukhaffu alam balayan ka'allamuka bi'annah. Kita harus mengetahui bahwa dialah zat yang menentukan. Ya, para hadirin sekalian, jamaah yang memberikan Allah, supaya kita rasa ringan. Jadi kalau cara kita menghadapi diri seperti itu, harus kita ngamuk-ngamuk, nggak bisa. Kita mau mengamuk pun nggak akan turun harganya. Iya. Tapi paling minimal kita berikan pandangan, itu saja yang kita bisa lakukan. Ya, kita kritis, oke. Saya juga dulu pernah jadi mahasiswa, pernah sekali kena tentung. Ya, pernah demo, masih muda dulu. Terakhir saya turun gunung itu waktu 212. Paling besar suara Ustadz di Pamedan itu di depan kantor polisi Pamedan. Saya bawa santri, saya dengan Hajarul Aswad, dengan beberapa kawan-kawan Ustadz, dengan Pak Didi Sanjaya. Saya tengok ceramah mereka ini kok pelan-pelan. Nah, saya ambil mic, saya lantang lah. Karena ini menyangkut masalah marwah agama. Ya. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus melihatnya ke sana. Ya. Engkau harus mengetahui bahwa Allah lah yang memberimu ujian, bukan manusia. Manusia ini hanya menjadi sebab untuk mengukur di mana tingkat kesabaran kita, di mana sampai di mana tingkat ketabahan kita. Toh ujung-ujungnya kita juga mati. Mau naik sampai di mana pun kita mati nanti. Ya, saya bilang tadi kan, saya dulu makan pisang goreng ini saya masih dapat 5 rupiah. Satu pisang goreng segede ini. Kalau sekarang berapa? 1.500 ya. 5 rupiah saya masih dapat, masih kecil-kecil dulu. Di bawah kolong rumah kakek saya masuk dapat 5 rupiah.
beli pisang goreng tampak. Sekarang tak ada apa. Zaman telah berubah. Tetapi ujian tidak akan berubah. Ujian itu akan menimpa kepada kita sesuai dengan konteks ayat itu nggak akan dihapus. Siapa yang mau menghapus itu ayat yang saya sudah bacakan? Kita pasti akan ada satu saat kelaparan. Suatu saat kita akan ketakutan. Takut dikejar dunia, takut dikejar utang, takut pemutusan PHK, ketakutan semua. Ya, takut wanasinal amwal, berkurangnya harta. Ini 60% ini dompetnya tipis di sini kan. Semakin menipis, Masya Allah. Allah tidak kasih jalan solusi dengan hal-hal yang begitu kan. Enggak, Allah bilang kamu harus kerja keras, kamu harus. Allah hanya kasih satu solusi sesuai dengan ayat. Wa basyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar di tengah kemelut kekacauan yang mereka dapatkan. Inilah pentingnya kita belajar ilmu tasawuf. Berbicara sabar itu harus ada dalam dunia nyata. Cerita aja kita sabar-sabar, tapi kalau belum dipukul, jadi Allah memang uji kita. Pasti Allah uji untuk melihat sejauh mana ketajaman mata batinmu melihat perkara yang seperti ini. Oh, kalau saya mau cerita juga pribadi saya sama keluarga, sama pesantren hari ini, bonyok Pak, bonyok. Ya Allah, mata Nasrullah kapan diturunkanlah pertolonganmu ya Allah. Ya, tapi kita masih punya Allah. Saya bilang ini mungkin ada hikmah di sebalik ini yang Allah berikan kepada kita. Maka kata beliau, ya, kita harus mengetahui bahwa Allah lah yang memberimu ujian. Ini pertama. Allah yang kasih kita ujian. Ya, kalau di majelis ini, kenapa kalian nggak lari waktu saya lepas dalam hutan misalnya kan? Tunggu sampai saya jemput. Saya pesan waktu pertama-tama zikir di hutan ya. Semua masuk di hutan-hutan. Lumayan pertama kali itu first time gitu. Saya tengok muka yang agak pucat-pucat. Kamu sini aja bang ya. Berani bang? Berani Ustaz. Oke, siap. Tunggu nanti Ustaz jemput. Ya bang, ya Ustaz. Nah, situ dia. Padahal kalau ditanya penakutnya 7 keliling tuh. Tapi bilang itu kan ujian. Ketika saya bilang jangan tinggalkan, karena disitulah diujinya kita. Takut sama Allah kah? Atau takut sama syaitan kah? Atau takut sama siapa? Pasrah hanya kepada Allah. Kita jadi belajar pasrah, tawakal. Tahu kita yang namanya pasrah, tahu kita yang namanya tawakal, tahu kita yang namanya yakin atas pertolongan Allah di situasi dan kondisi seperti itu. Tahu kita adanya Allah di situasi dan kondisi yang seperti itu akhirnya. Oh, Tuhan. Kita udah lewati. Alhamdulillah dijemput satu persatu. Satu ujian terlewati. Tapi tidak cukup sampai di situ. Rasa takutmu kepada Allah itu perlu diuji lagi. Apakah kamu lebih takut dengan nyala atau takut kepada Allah? Dalam kehidupan nyata Allah uji kita. Tidak hanya dalam satu ruang. Ya, ujian dalam satu ruangan 2x2 kita zikir Allah, kita dekat. Tapi ujian kehidupan itu juga Allah jadikan kepada kita sebagai pelajaran. Sebagaimana Rasulullah setelah menerima wahyu di Gua Hira, dia tidak berkata terus. Apakah Nabi berkata terus di Gua Hira? Kan tidak. Setelah selesai turun wahyu,
Udah diaplikasikan itu wahyu dalam kehidupan nyata. Nah, itulah aplikasi. Makanya tasawuf kita ini tasawuf aplikatif. Tasawuf kita ini tasawuf aplikatif. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Apa yang antum rasakan dalam kehidupan nyata, bawa dalam zikir. Allah, 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 dailah. Disitulah komunikasi intens. Dalam batinmu bercakap-cakap, berdialog dengan Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW berdialog dengan Allah dalam kacamata batinnya. Ya Allah, kami butuh pertolongan. Ya Allah. Di situ indahnya. Di situ kita merasa dekat dengan Tuhan. Kita terasa sekali. Akhir-akhir ini kita mulai terasa dekat lagi ya sama Tuhan. Mau sujud-sujud yang lama itu. Boleh enggak Ustaz sujud yang lama? Boleh. Sufyan Ats-Tsauri pernah dia sujud. Salah seorang tabi'in, tokoh ulama sufi. Beliau sujud, orang sudah selesai tawaf 7 kali, dia masih sujud. Saking lamanya, maka dia dibilang saja ahli yang sujud kepada Allah. Lama sujudnya. Maka nanti kalau zikir di alam, setelah selesai 1000, la ilaha illallah 1000, Allah 1000, rakaat 2 rakaat, rasakan nikmatnya sholat, ruku yang lama, seperti yang saya ajarkan dalam tahajud, sujud yang lama. Beliau itu mengatakan, saya tidak akan angkat kepada saya sebelum saya mendapatkan jawaban dari Allah. Nah, begini cara kita mengingat. Ya, jadi kita pun juga memaksakan tidak akan berubah keadaan itu kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan berlaku keadaan itu. Jadi pertama kita harus lihat bahwa yang uji kita ini Allah. Yang uji kita ini Allah, dan Allah tahu batas kemampuan kita. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menimpakan sesuatu pada diri seseorang hambanya kecuali sesuai dengan kapasitas dia memikulnya. Saya sama Bang Gus beda level. Bang Gus nggak punya anak, saya punya anak 5. Beban berat itu beda. Andaikan dipikulkan ke Bang Gus mungkin nyerah juga. Ya kan? Jadi kapasitas kita ini berbeda. Ya, tanggungan itu kan volumenya itu berbeda. Ya, maka levelnya itu berbeda. Tapi Allah tahu. Dengan ilmu hikmah dia, Allah tahu nih orang kapasitasnya seperti ini, jangan ditambah. Ya, maka Allah tidak tambah. Tapi kalau ulama-ulama yang hebat, kata Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, engkau sakit luar biasa. Kata beliau, sakitku ini berkali-kali lipat daripada sakit yang luar biasa. Karena semua para nabi merasakan sakit yang berlipat-lipat daripada sakitnya orang biasa. Dan mereka nabi, mereka rasul. Ya, harus ditimpa dengan kepayahan. Ya. Ini supaya kita paham bahwa yang pertama kita pandang adalah bahwa Allah lah yang memberikan ujian. Kenapa kita tidak beranjak? Misalnya contoh ini dari waktu kemarin di Kebial. Kenapa kita tidak beranjak dari tempat kita ditetapkan sama Ustaz? Karena saya ini lagi diuji juga sama guru saya. Kalian melihat juga saya kan? Kalian melihat saya menguji. Saya uji kalian. Udah lama zikir gini. Di hutan. Kabur apa enggak? Bang Andi malah ketiduran dia dalam hutan. Aduh, kacau orang tua satu ini. Harus saya uji di mana kawan satu ini ya? Kayaknya nggak mempan dia dalam hutan sendirian itu. Enak betul dia. Saya jemput, Bang,
Dia tentu tidur kawan kecapean dia kan. Wah ini enak ini. Nah, nggak ada kamu ya bang ya? Tak terasa ya. Saking enaknya udah tidur. Mainan. Saya tengok Mang Anjas masuk dalam hutan dalam sana. Siap dulu. Masuk ya saya lepas. Wah, Masya Allah. Ya, tapi tidak mungkin saya biarkan. Ketika saya meletakkan kalian di hutan, itu tanggung jawab saya penuh. Nanti ini, makanya sebelum saya selalu datang duluan, doakan segala sesuatu supaya Allah jauhkan dan Allah memelihara kalian semuanya. Tanggung jawab. Demikian juga tanggung jawab Allah kepada hambanya. Ketika Allah kasih ujian hambanya, Allah bertanggung jawab. Allah bertanggung jawab. Kau kasih saya anak ya Allah, ini bukan saya cipta, engkau yang cipta anak ini ya Allah. Saya melakukan tanggung jawab karena perintahmu. Tanggung jawab memelihara, kasih makan engkau ya Allah, bukan saya. Makanya datang podcast sulit, ada notifikasi masuk, dia beras beli apa? Itu baru, Masya Allah, ini kehidupan ini seperti ini rupanya. Subhanallah. Kayaknya ada orang yang udah sampai ke sana, kita harus sampai ke sana. Makanya ini kupasan-kupasan dialihkan ke sana supaya terasa ringan atas beban-beban ujian yang diberikan kepada. Kalau kita melihat ini ujian katanya, jangan, kita masih mending Nabiullah Ibrahim potong anaknya. Bukan orang lain disuruh geret, dia sendiri sembelih anakmu seperti kau sembelih hewan, sembelih sapi sama kambing, potong lehernya. Apa enggak? Enggak logis itu. Enggak logis itu, Bang. Saya bilang, Bang Daryono, kamu geret anakmu. Mending saya keluar dari majelis Pak Ustaz. Tapi kalau Allah yang perintah, pilih mana? Ayo. Ini ujian tingkat tinggi. Sampai segitunya Rasulullah Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah. Setingkat itu ujian yang Allah kasih sama dia. Kalau kita nggak bisa, saya nggak mampu, anak saya sakit sedikit aja, nih anak demam, kita yang demam. Jadi kita ini saya mohon maaf ya, saya tidak menafikan yang lain. Saya bukan ya. Anak demam, kita yang demam. Cucu yang sakit, kita yang sakit. Ini Nabiullah Ibrahim tidak. Ani azbahuka fadl ma'adha. Wahai anakku, kayaknya ini wahyu. Saya harus potong kamu ini, harus sembelih, saya harus gerek kamu ini. Kata Nabiullah, kata Ismail, laksanakan aja ayah. Kali itu perintah Allah, saya ikhlas. Macam mana bisa kayak begitu tuh? Kalau disuruh, Bang Daryono, kamu tolong pergi ke sana, ya laksanakan tugasmu. Apa yang bilang? Ada uang transportasi Pak Ustaz. Ya kan? Kan mikir kan? Tapi ini tidak, Ismail enggak. Karena Ismail seorang ini kader. Makanya di sini ini kita ini, saya juga mencetak kader Ismail. Sami'na wa ata'na. Kalau itu perintah guru yang masuk logika, yang tidak masuk logika saja. Nah, yang ceritanya Habib Said itu misalnya Al-Jufri menceritakan dalam kisah beliau, ada santrinya ketika sorban beliau itu terbang, kata guru itu, tolong ambilkan sorban saya. Langsung dia terjun, begitu terjun jalan di atas air, ambil sorban gurunya. Allah, ini bisa nyata. Saya nggak tahu, rupanya Habib Habib Bahar ceritakan juga hal yang sama.
tahu juga dia rupanya cerita itu. Saya dapat cerita dari guru saya, Kiai Haji Salman Zainal. Beliau muridnya Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri. Jadi seperti itu, ya. Makanya ketika ujian pertama kita lihat bahwa ujian ini datangnya dari Allah. Maka kalau kita sandarkan kepada Allah ujian-ujian itu, kita yakin bahwa kalau saya misalnya kasih kamu ujian, saya tidak akan berlepas tangan. Pasti itu tanggung jawab. Maka ketika Allah uji kita, Allah tidak berlepas tangan dari ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Begitu disembeli, kok gak mentah ini pisaunya ini? Padahal udah diasah berkali-kali. Dipotongkan ke batu dalam kisah itu. Batu langsung terbelah. Ngomonglah Nabi Ibrahim sama pisau ini, wahai pisau, kamu saya potongkan ke batu bisa terbelah. Tapi kenapa saya potongkan ke leher anak saya tidak bisa? Apa kata batu? Wahai Ibrahim, kamu perintah untuk memotong leher anakmu. Tapi kalau Allah bilang jangan, maka saya lebih memilih ya perintah Allah daripada perintah. Puncaknya apa? Bizibhin alim. Allah ganti itu. Tanggung jawab Allah dengan ujian adalah mengganti ujian itu dengan kebaikan yang tertera dalam sejarah dan diabadikan dalam hari raya kita. Ayo kita ambil itu hikmahnya. Pasti itu. Allah tidak akan lepas tangan. Jadi kalau kita sakit, ya, kok tidak sembuh-sembuh Pak Ustaz? Sabar. Ya, Allah kalau bilang sakit sembuh sekejap mata. Tapi ada hal-hal yang Allah dengan ilmu dan hikmahnya. Nanti saya akan uraikan sedikit. Yang kedua, zat yang menetapkan beragam takdir atasmu adalah zat yang selalu memberimu pilihan yang terbaik. Allah yang telah menetapkan keadaan kita, dialah Allah yang telah memberikan pilihan yang terbaik. Itu yang berlaku buat kita. Ya, kalau antum sekarang ini susah, itu pilihan terbaik dari Allah. Kalau kita sekarang ini lagi sempit keadaan, itu pilihan terbaik dari Allah. Bukan berarti kita ini tidak berusaha ya, tetap kita berusaha. Tapi kemudian kesana mentok, ke belakang jurang, aduh Ustaz. Gimana? Ada satu jalan yang bisa kita tempuh, jalan ke atas sama jalan ke bawah. Jalan ke bawah dengan sujud kita, jalan ke atas dengan menengadahkan kedua tangan. Masih ada jalan. Tidak ada. Bilang jangan mengatakan tidak ada jalan. Ada jalan. Sujud sama menengadahkan tangan kita ke atas. Ya. Ketika apa yang terjadi pada diri kita, takdir-takdir tersebut, itu pilihan terbaik. Kenapa kita mulai dalam kacamata pilihan yang terbaik dari Allah? Yang pertama, karena musibah yang menimpa kita atau ujian dalam bentuk apapun yang menimpa kita, kafaratun minadz-dzunub, ini yang pertama. Untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang tidak terhapus dengan sholat, puasa, zikir, dan ibadah yang lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya baru beberapa bulan yang lalu mengkaji ini. Wa Nabi Sa'id radhiyallahu Abi Hurairah radhiyallahu anhu ma'alin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, ma yusibul muslima min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala hazanin, wala adan, wala ghammin, hatta syaukati yushaku wa illa kafarahullahu biha min khataya. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Mayusibun muslim, tidaklah seorang muslim yang apabila tertimpa padanya kecelakaan, kecelakaan dia, ketabrak atau lagi kerja celaka lah, nauzubillah ya, dan minta terima kepada Allah. Wala wasabin, atau dia melarat, udah kerja tapi masih melarat juga, udah berusaha tapi susah gitu, ya, tapi masih melarat juga hidupnya. Ini ya kita lah itu orangnya. Tidak usah tengok yang lain, kita lah. Saya lah itu Pak Ustaz. Saya yang Ustaz. Maksudkan itu udah begadang sampai pagi. Gaji kadang ketelat. Bayarannya banyak emangnya dia. Iya. Kegundahan, tiba-tiba kita gundah. Tidak punya uang. Aduh, pokoknya gundah. Dalam kehidupan ini ada rasa gundah kita. Ya, kok teman saya jauhin saya ya, itu gundah. Kok istri saya mukanya cemberut ya, kenapa? Oh, akhir bulan. Ya. Nah, pokoknya ya, alhamdulillah kita di sini nih, saya kalau masuk ke majelis, begitu semuanya datang, jamaah laki-laki maupun perempuan yang saya tengok mukanya ceria semuanya. Alhamdulillah, senang perasaan saya. Jadi kalau ada yang saya tengok mukanya gundah, kenapa ini anaknya? Kenapa dia ya? Nah, saya tanya itu, Bang Mikir mana? Kenapa mukanya kayak gitu Bang? Saya telusuri itu. Oh ya, saya hadir untuk memberikan penguatan. Kenapa Bang Mayang kemarin ceria kok sekarang gundah? Ada yang dipikirkan Bang Mayang? Contoh, tapi selama dia kesini selalu dengan wajah ceria, saya senang itu ya. Ya, artinya tidak bertambah beban saya kan. Kalau datang ke sini dengan muka-muka yang, aduh kenapa ya ini Bang sama ini Bang Gobri ya, ada apa dia, ada masalah apa ya? Ya kalau guru itu harus begitu, harus tahu, ya mengulek itu muridnya ini kenapa, dia ada apa, ini batin yang berbicara, ya. Jadi guru itu tahu satu persatu. Walaupun saya nggak sama-sama lihat ketawa-ketawa di belakang itu, tapi saya pantau-pantau, saya tengok mukanya Bang Muksin, masih ceria, tak perawan, alhamdulillah. Walaupun dalam hatinya itu, saya doain. Satu-satu saya doain semuanya. Minta menjawab. Ya. Gundah. Apakah Nabi tidak gundah? Nabi juga gundah gulana. Melihat umatnya meninggalkan dia, menghina dia, mengusir dia, mengintimidasi dia, bahkan mau membunuh dia. Rasul mau dibunuh, utusan Allah. Apa tidak gundah perasaan seorang Nabi begitu? Nabi itu adalah bapak bagi anak-anaknya, bapak bagi umatnya, itu Nabi. Kelasnya Rasulullah itu bapak bagi umat ini, guru bagi umat ini, Nabi bagi umat ini. Mau dibunuh, apa tidak gundah perasaannya itu bapak? Ini bapak misalnya, semua jadi bapak, mau dibunuh sama anakmu, gundah anak itu gundah. Begitulah perasaannya Rasulullah itu. Ya, gundah Nabi. Jangan kita, Rasulullah aja gundah gulana. Ya, tapi Rasulullah SAW tahu jalannya. Kita ini belajar tahu jalannya. Ya, makanya kita meniti jalan tasawuf ini, belajar meniti cara Nabi menghadapi segala aspek dan spek kehidupan. Oke. Tapi mana tadi? Wala hammin, ya, wala hazanin, dan duka cita. Ya, yang sudah pernah
merasa berduka pasti terasa banget. Ya, kehilangan orang yang dia cintai kayak menganjas, ya, pasti terasa banget. Ya, jadi yang berduka cita, walaupun hanya termasuk dulu, wala azan, wala ghamin, hatta syauqati yusyaqwa illa kafarallahu biha khataya. Ya, sampai-sampai walaupun hanya tertusuk duri saja di kaki kita ini, Allah itu jadikan sebagai tebusan atas dosa kita. Itu tebusan. Ya kalau kita nengok dompet kita tinggal sedikit, gundah kita, ingat-ingat dosa Allah. Ya Allah, dosa awak dulu makan 2 bayar 1 ya. Ya. Dan dosa awak dulu rokok kawan awak 4. Jadi di situ Allah, jangankan tertusuk duri pun, atau kita lagi nyulam tertusuk jarum, Allah, sakit kan itu? Sakit. Ya sudah, itu kafarat. Bagi orang yang beriman, itu tebusan atas dosa yang tidak hilang dengan sholat. Kayak antum kemarin itu, udah kemana-mana dulu kan, ditebusnya kayak gitu. Ya, pokoknya kalau antum merasa sakit dalam badan, anggap itu sebagai tebusan atas dosa yang pernah diperbuat, yang tidak hilang. Kenapa? Sampai-sampai ulama mengatakan, sampai-sampai sakratil maut, saking sakit dan dahsyatnya. Ya, sakratil maut itu seperti apa namanya? Kulit kambing dikulitin, ya, dikupas kulitnya dengan pisau sembilu. Sakit kan itu? Perih. Hidup-hidup kita dikulitin, begitu itu sakitnya sakratil maut. Sampai segitunya bagi orang beriman dikasih sakit oleh Allah, agar nanti di akhirat tertebuslah dosa-dosanya di atas dunia. Tapi bagi orang yang diberikan Allah kemudahan, Allah akan mudahkan dalam sakaratul maut. Makanya jangan lupa itu, Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut. Ya Allah, aku minta taubat sebelum datang mati, wa rahmatan indal maut, dan rahmatmu ketika datang kematian, wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunanmu setelah kematian. Ya, ngomong kita ba'dal maut, terus wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Ya. Sakratil maut apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut. Ya Allah, ringankan, mudahkan, ringankan kami ketika sakratil maut. Ini kalau saya baca doa ini, saya seriusin di kalimat-kalimat itu tuh. Kebanyakan ini 45 tahun bang, ini tinggal 15 tahun saya hidup di atas dunia kalau ikut hidup Nabi kan. Ya Allah, sakratil maut dekat. Ya. Itu barang rambut pun tidak banyak bagus. Tinggal kita shoot aja siapa mau duluan nih. Ya, serius doa itu, serius. Diseriusin ya. Makanya kalau sujud, serius sujudnya tuh. Kalau kita malas menambah-nambah rakaat, lamakan di sujud tuh, biar terasa dekat sekali dengan Allah. Ya. Boleh tak ya Allah Ustaz bawa doa itu dalam sujud? Boleh. Ya boleh kan? Bawa dalam sujud. Kita dibolehkan untuk doa dalam sujud. Ya. Zat yang menetapkan beragam takdir atasmu, kata beliau, huwa alladhi awwadaka husnul ikhtiyar. Dialah yang selalu memberikan pilihanmu, memberikan kepadamu pilihan yang terbaik.
Jadi apa yang kita langgarin berlebihan yang terbaik ya. Para jamaah, pertama itu sebagai kafarah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mayuridillahu bi khairan yusib minhu. Kalau Allah menyukai, mencintai seseorang, ini ada yang ngomong nih, Ustaz, saya semakin taat tuh semakin susah hidup saya ini. Ini hadisnya. Mayuridillahu bihi khairan yusib minhu. Kalau Allah sayang sama seseorang, dia akan kasih orang itu ujian. Karena kalau ada orang yang nggak disayang sama Allah, ngapain dikasih ujian sama dia? Memang begitu jalannya. Tapi kalau Allah senang mau kasih dia hidayah, dia balik putar haluan, nggak sampai di situ. Allah akan beri dia ujian dengan ujian-ujian yang cukup berat nanti. Kenapa? Untuk membayar dia punya keadaan yang masa lalu dalam rangka, kata Nabi, mengejar ketertinggalan dia. Yang tadinya kualitas dia duduk di surga Firdaus, sholat dia tak mencukupi, puasa dia tak mencukupi, sedekah dia tak mencukupi, maka dia dikasih bala, dikasih ujian yang tidak main-main. Ketika dia sabar, jalan itulah yang langsung melecitkan dia punya kedudukan di sisi Allah. Gitu. Termasuk ini Ustadz nih. Ustadz ini kan banyak ilmunya, tahu ilmu-ilmu zikir. Zikir asar ada, zikir maghrib ada, zikir subuh ada, zikir habis zuhur ada, tapi nggak dia lakoni itu. Dia lakoni hanya 2, berarti caranya dikasih ujian supaya dia menutupin itu yang dia tahu, itu yang nggak dia kerjakan. Paham nih? Ya, cukup sudah paham ini? Jadi lihat semuanya itu ujian dari Allah, dan ingat baik-baik, ketika Allah kasih ujian, Allah pasti bertanggung jawab penuh. Dan selalu akhir yang baik, wal akibatu littaqwa. Akhir yang baik pasti bagi orang-orang yang sabar, insya Allah. Ya, seperti mana yang saya ceritakan kemarin itu, seorang ibu yang kena kanker, dia belajar dalam ilmu zikirnya selama setahun dengan kita, mengikuti pengajian saya setiap kali dan ikut apa yang arahan saya dalam zikir. Meninggalnya la ilaha illallah, disebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah indah sekali meninggalnya. Dan itu suaminya menceritakan dengan tangisan yang membahagiakan, dia bangga punya istri. Ya, dan termasuk istri beliau menganjas. Saya tahu persis karena beliau meninggalnya di depan mata saya. Itu orang yang sabar dan tabah. Ya, rumahnya nggak terlalu besar. Rumahnya Pak Ajis itu memang besar, tapi itu didedikasikan untuk menjadikan taman baca Quran. Didedikasikan untuk taman baca Quran sampai sekarang itu. Jangan dipindah, jangan dirubah itu Bang Anjas ya. Didedikasikan untuk taman baca Quran. Tidak ada waktu untuk merenov rumah jadi bagus. Padahal kalau mau dibilang duit, ada duitnya Bang. Tapi tidak ada waktu. Dia memang fokus untuk mendidik anak-anak baca Quran. Tengok akhir hidup. Masya Allah. Soal tiga sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.